Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di tengah gejolak harga minyak dunia serta bengkaknya anggaran subsidi dan juga kompensasi energi tahun 2022 yang mencapai 502,4 triliun rupiah, akhirnya pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi yakni Pertalite, Solar, dan beberapa BBM non-subsidi jenis Pertamax. Lantas apakah keputusan menaikkan harga BBM ini akan menjaga kekuatan fiskal Indonesia? Dan bagaimana meminimalisir dampak negatif kenaikan harga BBM? Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami tenaga ahli utama bidang perekonomian Kantor Staf Presiden, Edi Priyono. Selamat pagi Pak Edi, salam sehat Pak Edi. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi semua penonton di rumah juga. Pak Edi, mungkin masyarakat bertanya-tanya Pak, kalau dengan penyesuaian harga, menaikkan harga BBM yang biasa sudah dibeli oleh masyarakat, benar nggak Pak bisa ini meredam anggaran subsidi dan juga kompensasi energi tidak cuma untuk sekarang ini tapi tahun-tahun ke depan ya Pak? Ya jelas dong, jelas. Dan tapi untuk tahun ini sebenarnya bukan kemudian mengurangi anggaran subsidi dan kompensasi yang sudah dianggarkan yang 502,4 triliun itu, tetapi menghindari keharusan kita untuk menaikkannya. Bahkan tadi kan sudah dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani ya, bahwa dengan kebijakan yang sekarang ini pun, dengan penyesuaian harga BBM pun sebenarnya anggaran subsidi tetap akan naik. Tetapi naiknya tidak akan sebesar kalau kita tidak melakukan penyesuaian harga ini. Nah ini kemudian yang mesti kita pahami. Nah kalau untuk tahun depan itu anggaran subsidi dan kompensasi BBM memang sudah lebih, subsidi dan kompensasi energi ya bukan hanya BBM, itu sudah lebih rendah daripada tahun ini. Oke. Baik. Bapak, kemudian tadi juga sempat ada banyak sekali yang bicara, salah satunya juga Bu Sri Mulyani mengatakan walaupun kita masih tetap memberikan subsidi, ternyata subsidi ini tentu dinikmati juga untuk kalangan orang-orang yang sebenarnya mampu, mungkin yang sudah punya mobil, tapi biasanya mereka menggunakan Pertalite, mereka juga masih tetap mendapatkan subsidi ini. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, apa yang mungkin sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah supaya subsidi bisa merata Pak bagi semua kalangan masyarakat? Kalau subsidi itu memang harusnya malah tidak merata gitu ya. Kalau menurut Undang-Undang Energi yang mendapatkan subsidi itu kan kelompok tidak mampu, yang mampu harusnya tidak berhak. Jadi tidak merata, tapi justru harusnya memang untuk kelompok yang tidak mampu gitu ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Itulah yang sering kita dengar sebagai subsidi itu harusnya bukan subsidi kepada barang, tapi subsidi kepada orang. Kalau subsidi kepada barang, itu artinya barangnya dibikin murah, siapapun yang membeli, termasuk yang mampu, itu akan menikmati subsidi. Nah, itu kemudian sangat tergantung dengan skemanya. Listrik itu lebih mudah ya, sekarang itu listrik sudah relatif tepat sasaran, kita yakin itu. Karena apa? Kendalinya di tangan PLN, kan? Bahwa yang diberi subsidi adalah hanya yang dayanya 450 watt dan 900 watt tetapi yang ada di dalam DTKS. Artinya kita yakinlah bahwa yang menikmati subsidi itu mungkin masih ada lah error sedikit, tetapi kita yakin bahwa itu tepat sasaran. Nah yang sebenarnya juga kita punya peluang untuk mengubah skemanya menjadi tepat sasaran adalah LPG, karena apa? Kemasannya itu beda. LPG bersubsidi itu kan yang hijau itu, sehingga nanti sebenarnya kita secara bertahap ini sedang terus dibicarakan bagaimana kemudian kita membuat suatu skema sehingga LPG yang 3 kilo itu hanya bisa dibeli oleh kelompok yang menengah ke bawah atau miskin atau rentan miskin. Nah kalau BBM ini memang sulit. BBM ini sulit karena tidak bisa dikemaskan dia kan. Nah oleh karena itu selama masih ada subsidi dan kompensasi untuk BBM, maka selama itu pula itu masih ada potensi yang cukup besar untuk tidak tepat sasaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri Mulyani, selama subsidi atau kompensasinya terhadap barang, maka itu akan yang paling banyak menikmati adalah yang paling banyak mengkonsumsi. Dan kalau BBM, maka yang paling banyak mengkonsumsi kan bukan kelompok menengah ke bawah, tapi kelompok menengah ke atas. Oleh karena itu, kita kurangi kan nilainya, nilai subsidi kompensasi kita kurangi, kita alihkan anggaran yang sebelumnya untuk subsidi dan kompensasi kepada bantuan sosial bagi kelompok menengah ke bawah.
Baik, tapi Pak Edi kalau kita melihat datanya terkait dengan LPG 3 kg tadi, justru juga memang 68% ini rumah tangga mampu yang masih menikmati begitu. Artinya masih belum tepat sasaran. Nah, kalau kita melihat BBM dan juga sektor energi lainnya, ini seperti apa kebijakan yang tepat agar tidak terus-terus salah sasaran? Ya, LPG memang belum diubah skemanya, Mas. Sampai sekarang masih subsidi barang. Siapapun bisa membeli kan, yang LPG 3 kilo itu udah bukan rahasia lagi. Meskipun ditulis ya di dalam tabungnya itu ya, ini LPG bersubsidi hanya untuk orang miskin. Lah, siapa sih yang takut sama tulisan di kita ya? Mungkin beberapa orang saja. Ya. Nah, jadi secara bertahap itu kita mengarah ke sana. Tetapi yang tadi saya sampaikan adalah memang kalau untuk BBM memang secara teknis sulit. Jadi selama kita masih menggunakan subsidi barang, memang akan yang membeli yang menikmati subsidi dan kompensasi adalah yang banyak membeli, dan BBM memang cukup sulit gitu ya. Oleh karena itu kan ada yang mengusulkan seperti Pak Faisal Basri kan mengusulkan ya bahwa udah dicabut aja lah semua subsidi untuk BBM itu, karena apa? Memang sangat sulit. Nah, kalau untuk LPG sebenarnya lebih mudah, dan tadi sudah kami sampaikan ya bahwa ini terus digodok ya. Tapi memang sampai saat ini LPG belum dirubah. Masih subsidi terhadap barang. Suatu saat tadi kata Bapak LPG bisa lebih mudah, PLN juga lebih mudah. Kata Pak Faisal Basri mungkin dicabut saja semuanya. Kalau dari sudut pandang Pak Edi, apa skema yang harusnya ditetapkan Pak sekarang? Khusus BBM. Yang untuk apa nih? Untuk BBM? Khusus BBM, yes. Untuk BBM saya kira yang pertama penyesuaian harga ya. Standar sekarang itu harga kan masih di bawah harga keekonomian ya, masih di bawah harga pasar, sehingga masih ada nilai subsidi atau kompensasi di situ. Nah, yang sekarang disiapkan itu kan pembatasan ya. Memang sekarang masih terus digodok ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Erick Thohir ya di pengantar ya, bahwa mungkin nanti akan ada gitu ya. Sekarang kan ada wacana untuk membatasi siapa yang boleh membeli dan siapa yang tidak boleh membeli BBM bersubsidi, katakanlah kita katakan Pertalite gitu ya. Nah itu, tapi tetap saja itu tidak kemudian menjamin ya, karena kan masih subsidinya barang. Contohnya beginilah, katakanlah dibatasi bahwa kendaraan atau mobil yang cc-nya di bawah 1.500 yang hanya itu yang boleh membeli Pertalite gitu ya. Sekarang yang punya mobil meskipun itu di bawah 1.500 kan bukan orang miskin juga kan, bukan kelompok tidak mampu kan kalau kita mau jujur. Jadi kita akui itu, selama masih ada subsidi kompensasi terhadap barang, maka yang paling banyak menikmati memang kelompok yang menengah atas. Tapi kalau solar itu agak beda ya ini kasusnya ya, karena solar itu kan untuk rumah tangga, kemudian untuk angkutan umum kan disubsidi, sedangkan untuk industri kan tidak. Ini sebenarnya yang terjadi adalah pelanggaran hukum ya. Jadi terjadi orang membeli BBM atau solar bersubsidi kemudian dijual ke industri, itu pelanggaran hukum, itu nilainya cukup besar, dan sudah banyak yang tahu pemerintah sedang penegak hukum sedang bekerja keras ya untuk terus mencoba untuk mengatasi masalah ini. Baik, Pak Edi, salah satu yang juga dikhawatirkan ini adanya inflasi dari kenaikan harga BBM ini. Kemudian ini juga bisa berdampak kepada tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga masyarakat menengah yang nantinya akan beralih tentunya ketika ada kenaikan harga ini. Apalagi kenaikan harga ini Pak, di tengah kenaikan harga pangan yang juga hampir menyentuh angka 11% year on year bulan Juli 2022. Bagaimana skema dari pemerintah untuk bisa menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga ini Pak? Ya, kalau kenaikan harga BBM bersubsidi ya itu sudah logisnya saya nggak mengatakan pasti ya, logisnya pasti akan menaikkan inflasi gitu ya. Nah, kita sudah melakukan simulasi, dan kalau kenaikan harga Pertalite dan kenaikan harga solar dilakukan secara bersama-sama dengan besaran seperti ini, inflasi kita akan naik kurang lebih sekitar 1,6% ya naiknya ya. Jadi kalau mungkin tanpa kenaikan itu katakanlah 5%, maka dia bisa menjadi 6,6 antara 6 sampai 7%. Jadi itu sesuatu konsekuensi dari sebuah kebijakan yang menurut kami kita bisa terima gitu ya. Nah, tetapi sekarang bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah? Ya, yang seperti yang tadi disampaikan dan yang sekarang dilakukan ya. Jadi sebenarnya kan ketika terjadi inflasi, semua masyarakat kan kena ya, semua lapisan masyarakat kena. Nah, yang diupayakan pemerintah adalah bagaimana caranya supaya kelompok menengah ke bawah itu tidak terlalu menanggung beban yang terlalu berat, karena sesungguhnya mereka lah yang terkena dampak paling besar, bukan karena
harganya beda, bukan ya, tapi karena pendapatan mereka kan kecil ya, sehingga ketika terjadi kenaikan harga maka mereka akan sangat terdampak. Nah, oleh karena itu bantuan sosial dari pemerintah itu difokuskan ke sana gitu ya. Itu adalah salah satu. Jadi memang tidak bisa membuat harga lebih murah, tetapi membuat kelompok menengah ke bawah ini beban pengeluarannya bisa dikurangi. Nah, di sisi lain pemerintah juga terus berusaha kok melakukan stabilisasi, pengendalian harga dan sebagainya. Contoh paling nyata minyak goreng lah. Minyak goreng kan kita ributkan. Saya ingat hampir setiap hari saya menerima permintaan dari stasiun TV, berbagai stasiun untuk ngomong minyak goreng. Saya sampai bilang nggak bosen ya gitu ya. Ternyata pasti dibahas. Sekarang kita nggak pernah bahas kan. Karena apa? Harganya udah murah sekali. Gitu. Harga murah sekarang udah di bawah 14.000. Kita nggak pernah bahas. Pak Edi, tadi Anda katakan bahwa salah satunya adalah terkait dengan memberikan bantuan sosial. Tapi kan bantuan sosial ini diberikannya ada bertahap gitu, tidak sepanjang waktu begitu. Apakah dengan bantuan sosial ini juga bisa cukup untuk menjaga daya beli masyarakat? Karena diberikannya hanya bertahap, hanya nominalnya juga tidak begitu besar. Itu kan bantuan yang sifatnya tambahan, Mas. Kan ada bantuan yang sifatnya permanen ya, seperti program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan itu untuk 10 juta penerima manfaat. Itu sifatnya bantuan tunai gitu ya. Dan itu diberikan secara rutin kepada 10 juta yang merupakan kelompok yang katakanlah paling miskin lah gitu. Nah, kemudian ada bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai itu untuk 18,8 juta penerima manfaat, itu rutin sifatnya ya. Nah, yang tadi atau yang sekarang kita sering bahas itu yang tadi misalkan ada BLT BBM, kemudian ada BSU, itu memang sifatnya temporer ya. BSU itu kan sebenarnya skema untuk pandemi sebenarnya tahun 2020-2021 itu diberikan sebagai untuk mengatasi dampak pandemi. Sekarang kita pakai untuk mengatasi sebagian dampak dari kenaikan harga BBM. Jadi memang ada yang sifatnya temporer seperti yang tadi Mas bilang, tetapi juga ada yang sifatnya rutin gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita punya ruang fiskal yang lebih besar, kita akan punya kesempatan untuk menebalkan misalnya, menambah besarannya. Pak Edi, jadi pemerintah memberikan bantuan, ada yang temporer, ada yang jangka panjang juga, tapi ternyata Pak ada yang akhir-akhir ini juga menjadi perbincangan publik karena ekonom Bima Yudhistira ya sempat mengatakan kalau kondisinya seperti ini harga BBM naik bisa terjadi stagflasi di Indonesia. Tidak cuma BBM mahal, inflasi, tapi juga kesempatan kerja jadi tidak memadai, tidak mencukupi. Nah, apalagi Pak, kalau dengan kondisi dan termin yang seperti ini tentu bantuan tidak cukup. Apalagi yang mungkin harus disiapkan pemerintah karena kesempatan kerja ternyata juga ikut-ikut disebut Pak. Ya, kalau kesempatan kerja itu kan turunan dari pertumbuhan ekonomi ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi baik, dunia usaha bergerak, maka kesempatan kerja juga terjaga. Sampai saat ini sih kita masih baik ya. Angka pengangguran terus turun gitu ya. Kemudian juga industri juga kita lihat baik. Jadi indeks manufaktur itu sedikit naik lagi dan masih di atas 50%, artinya masih dalam zona ekspansi. Pertumbuhan ekonomi kita juga sampai saat ini masih baik dan sampai akhir tahun diperkirakan lebih dari 5%, itu juga cukup baik gitu ya. Inflasi meskipun naik, inflasi kita relatif terjaga ya dibandingkan banyak negara lain. Saya pikir tidak ada alasan untuk menjadi sangat khawatir tentang adanya stagflasi ya. Stagflasi itu kan stagnasi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi mandek, inflasinya tinggi sekali. Kita saya kira untuk mengatakan bahwa tidak mungkin saya kira berlebihan, tetapi nggak terlalu khawatir juga ya gitu. Sampai sekarang sih kita berjalan dalam jalur yang baik saya kira ya. Jadi ini yang menjadi modal kita ya. Jadi kita waspada tapi tidak perlu terlalu waspada tapi tidak perlu terlalu khawatir ya Pak ya. Baik, Pak Edi. Tapi kalau kita lihat pengalihan terhadap subsidi ini kan tetap jadi sama-sama nambah anggaran juga begitu. Bukannya sama saja Pak atau seperti tambal sulam begitu? Enggak dong. Jadi kalau penghematan yang kita nanti bisa katakanlah dapatkan penghematan anggaran itu ya nilainya lebih rendah, nilainya lebih tinggi daripada tambahan bantuan sosial yang harus kita berikan ya. Nah, seperti ini kan terlihat kan tahun depan kan anggaran untuk subsidi kompensasi kita kan saya lupa angka persisnya cuma 300-an triliun ya. Itu masih besar tapi itu jauh berkurang dibanding sekarang yang
502 triliun dan Bu Sri Mulyani sudah menyampaikan ya ini masih akan naik, tapi naiknya tidak akan sebesar kalau tidak ada penyesuaian harga ya. Jadi tetap saja bahwa secara dari sisi keuangan negara ya kita lebih menghemat ya, meskipun harus menambah katakanlah anggaran untuk bantuan sosial. Baik, menambah anggaran untuk bantuan sosial juga akan tetap ditambahkan. Tapi Pak Edi, kalau kita lihat negara tetangga seperti Malaysia, ini juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama. Tapi ada kebijakan yang tidak diterapkan dalam hal ini seperti relaksasi PPN. Nah, apakah akan ada aturan lain yang akan diberikan oleh pemerintah untuk kenaikan atau subsidi ini? PPN itu prinsipnya kan kalau memang perlu dilakukan relaksasi ya pemerintah akan melakukan, tapi kalau belum diambil kebijakan itu ya berarti dianggap belum perlu. Nah, mengapa sekarang gitu ya, itu harus dipertimbangkan. Ini kan sumber penerimaan negara gitu ya. Jadi kalau kita kemudian membebaskan PPN, katakanlah kan ada juga wacana seperti itu memang ya, supaya harganya nggak naik gitu kan, PPN-nya yang dihilangkan saja atau tidak ditarik, ya itu kan sama saja, kita nggak keluar uang, tapi kita kehilangan pendapatan ya, dampaknya kalau untuk APBN ya kurang lebih sama saja. Jadi ini soal pilihan kebijakan saja saya kira ya. Jadi mungkin saja ada negara tertentu yang memilih suatu kebijakan, ya contohnya subsidi lah, nggak semua negara mensubsidi BBM loh, gitu ya. Banyak juga negara yang nggak mensubsidi BBM. Ini soal pilihan aja. Baik, Pak Edi, kalau kita lihat dan nilai nanti dalam kurun waktu yang dekat, apakah dengan kenaikan dan penyesuaian harga BBM ini lebih banyak untung atau lebih banyak ruginya, Pak, bagi masyarakat, Pak? Di masyarakat ya, kalau bagi masyarakat tergantung masyarakat yang mana gitu ya. Kalau masyarakat kelompok menengah ke atas, saya kira ya akan ada kenaikan beban, tentu saja kita harus akui itu ya. Nah, kalau untuk menengah ke bawah, kita juga nggak bisa bilang bahwa bebannya itu kita hilangkan dengan adanya bantuan sosial ya. Tetapi intinya adalah dengan berbagai skema bantuan sosial, kita mengharapkan tambahan beban untuk kelompok menengah ke bawah ini kita bisa minimalkan ya. Kalau untuk menghilangkan, saya kira harus diakui bahwa dampak itu akan tetap ada kalau untuk masyarakat. Tapi kemudian begini ya, kita mencoba untuk mengajak kita semua berpikir begini. Keuangan negara itu kan uang rakyat juga gitu lah. Jadi kalau misalkan kemudian uang kita begitu banyak digunakan untuk subsidi dan kompensasi BBM yang kita tahu bahwa lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, kan ada kesempatan kita untuk menggunakan anggaran itu untuk sektor lain, untuk pembangunan lain yang kemudian kita harus lewatkan ya, karena atau kita kurangi atau kita kecilkan karena adanya keinginan kita untuk melakukan atau memberikan subsidi dan kompensasi BBM. Jadi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan penghematan atau pengendalian anggaran negara itu untuk rakyat juga gitu. Jadi saya kira tidak bisa ya kita melakukan dikotomis bahwa ini menguntungkan pemerintah, kemudian katakanlah agak merugikan masyarakat. Enggak juga, yang dilakukan pemerintah kan untuk masyarakat juga. Jadi saya kira ini adalah kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya sebenarnya kalau pemerintah mengambil kebijakan tujuannya itu selalu baik, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak pernah ada yang namanya pemerintah tuh ingin kemudian secara sengaja menambah. Jadi walaupun ada yang mungkin merasa terugikan, merasa terbebani, tapi ujung-ujungnya ini untuk kebaikan juga ya Pak ya, apapun yang diambil oleh pemerintah. Baik, ya terima kasih Pak Edi, tenaga ahli utama bidang perekonomian Kantor Staf Presiden Edi Priyono sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak Edi. Terima kasih Pak Edi.